Halo, apa kabar hari ini? Pasti itu masih tetap sehat ya. Jumpa lagi dengan Kak Christine. Hari ini kita juga masih akan membahas tentang cerita-cerita firman Tuhan. Untuk hari ini judul firman Tuhannya, Yesus mengasihi semua bangsa. Judulnya, Yesus mengasihi semua bangsa. Terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 10, ayat yang pertama sampai yang ke-48. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai yang ke-48. Inilah ceritanya. Pada suatu hari di kota Kaisarea ada seorang panglima pasukan yang bernama Kornelius. Pak Kornelius ini dan keluarganya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia dan keluarganya suka berdoa, suka memberikan sedekah kepada orang-orang Yahudi. Suatu hari, kira-kira pukul 3 sore, Pak Kornelius ini dihampiri oleh seorang malaikat Tuhan. Kornelius, ya Tuhan, semua doa dan sedekahmu telah naik di hadapan Allah, dan Allah telah mengingat engkau. Maka sekarang suruhlah beberapa utusanmu untuk pergi ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Petrus. Ia tinggal di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Baik Tuhan, aku akan melakukannya. Lalu malaikat itu pun menghilang. Kornelius pun memanggil utusan-utusannya. Pengawal, kami di sini Tuhan. Apa yang bisa kami bantu? Sekarang juga kalian harus pergi ke kota Yope, jemput seorang yang bernama Petrus. Ia tinggal di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Baik Tuhan, kami akan melaksanakannya. Lalu ketiga utusan Kornelius itu pun langsung pergi ke kota Yope untuk menjemput Petrus. Nah, adik-adik masih ingat gak? Minggu kemarin Kak Christine juga pernah bercerita tentang Pak Petrus yang membangkitkan Ibu Tabita. Ada yang ingat kejadiannya di kota mana? Iya, betul, di kota Yope. Nah, saat itu pula Pak Petrus masih berada di kota Yope. Nah, di kota Yope kira-kira pukul 12.30 hari, Pak Petrus ingin naik ke ruang doanya. Namun saat itu Pak Petrus juga sedang merasa lapar, belum makan karena makanannya baru dimasak. Namun Pak Petrus tetap mau berdoa. Nah, ketika Pak Petrus ini mau berdoa, tiba-tiba muncullah sebuah penglihatan di depan Pak Petrus. Di depan Pak Petrus muncul sebuah kain yang sangat besar yang berisi binatang-binatang. Lalu terdengarlah sebuah suara yang berkata, "Petrus, bangkitlah, sembelihlah dan makanlah." "Tidak Tuhan, aku tidak pernah makan makanan yang haram, makanan yang tidak tahir. Aku belum pernah memakannya sebelumnya." "Petrus, apa yang Tuhan katakan halal, tidak boleh kau katakan haram." "Tidak Tuhan, aku tidak akan memakannya, karena itu makanan yang haram, aku tidak boleh memakannya." "Petrus, apa yang dikatakan Tuhan halal, tidak boleh engkau katakan haram." Dan kata itu pun terjadi sampai 3 kali adik-adik. Tapi Pak Petrus tetap tidak mau makan apa yang ada di penglihatannya itu tadi. Lalu penglihatan ini tadi pun hilang. Lalu setelah penglihatan itu hilang, Pak Petrus pun bingung adik-adik. Aduh, ini tadi maksudnya apa ya? Kenapa Tuhan berkata demikian? Apa ya maksudnya? Aku jadi bingung ini. Nah, ketika Pak Petrus sedang pusing memikirkan maksud dari penglihatan itu tadi, tiba-tiba terdengar kembali sebuah suara yang berkata kepada Pak Petrus, "Petrus,
Ya Tuhan, di depan ada 3 orang yang mencari Engkau. Turunlah dan ikutlah dengan mereka. Tidak usah engkau takut, engkau tidak usah ragu, karena aku yang menyuruh mereka untuk menjemput engkau. Baiklah Tuhan, aku akan melakukannya. Nah, ternyata betul adik-adik apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Pak Petrus bahwa ada 3 orang yang mencari Pak Petrus. Ketika Pak Petrus keluar pun benar ketemu dengan 3 orang utusan dari Kornelius. Ya, akulah Petrus yang kalian cari. Sekarang lebih baik kalian beristirahat dulu di tempatku, dan besok pagi aku akan bersama-sama dengan kalian untuk pergi menghadap Tuanmu. Baik Pak Petrus, kami akan menginap dan beristirahat dulu di tempat Bapak. Mari, ikutlah denganku. Lalu mereka bertiga ini pun pergi mengikuti Pak Petrus beristirahat dulu di tempat Pak Petrus. Kemudian keesokan harinya Pak Petrus dan ketiga utusan dari Kornelius ini pergi ke Kaisarea. Kemudian mereka bertemu dengan Pak Kornelius. Wah, akhirnya Pak Petrus sampai di tempat kita. Haleluya, terima kasih Pak Petrus, engkau sudah mau datang menemuiku ke tempat ini di Kaisarea. Ya, akulah Petrus yang engkau cari. Tuhan telah berkata kepadaku untuk aku harus datang menemui engkau. Padahal engkau tahu sendiri bahwa bagi kaum Yahudi sangat tidak diperbolehkan untuk aku bergaul, apalagi datang ke tempat orang yang bukan Yahudi. Tapi karena Tuhan sendiri yang berkata kepadaku, berfirman kepadaku untuk aku harus datang ke tempatmu, maka aku akan melakukannya. Wah, terima kasih Pak Petrus. Ya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Allah mengasihi kita semua, bukan hanya kaumku saja, bukan hanya kaum Yahudi saja, tapi semua orang, semua bangsa Tuhan mengasihi kita semua. Dia telah rela mati bagi kita semua, bukan hanya untukku, tapi untuk kamu dan keluargamu juga. Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita semua. Ya, betul Pak Petrus, sekarang aku dan keluargaku mau percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya dan kami mau dibaptis. Baiklah, baguslah kalau sekarang engkau memang harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang Pak Petrus dan Kornelius. Nah, dari cerita ini adik-adik kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa, baik itu bangsa dari keturunan Yahudi seperti Pak Petrus ataupun orang Kaisarea seperti Pak Kornelius. Tuhan Yesus mengasihi semuanya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, sekarang adik-adik kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Maka sudah selayaknya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, maka kita juga harus mengasihi semua orang. Kita saling mengasihi teman-teman kita. Tidak boleh bolo-bolonan, tidak boleh grup-grupan, tapi harus saling mengasihi, bermain bersama-sama. Walaupun ada yang dari suku Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Madura, dari Batak, atau dari luar negeri sekalipun, dari Korea, dari Eropa, dari Afrika, semuanya Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi semua bangsa. Jadi tidak boleh pilih-pilih teman ya kalau bermain, karena kita semua dikasihi oleh Tuhan, maka kita juga harus mengasihi semua orang. Sip, pintar mudeng ya. Oke, nah demikianlah cerita firman Tuhan untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar firman Tuhan. Siap ya? Oke, pinter. Sip, sampai ketemu di cerita firman Tuhan berikutnya, di kisah kasih Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.